La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau SAW, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah SAW segera menyampaikan misinya. "Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus, dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah,
kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Talib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedang Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Talib. Dari sini, Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Talib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu, Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa, kemudian beliau berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang tidak dapat hadir, mereka mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan kaum Quraisy. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu, kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami, hardik Abu Lahab. Maka turunlah ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surat Al-Lahab. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabat beliau menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwah beliau kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal hentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan, yaitu ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Quran Surat Al-Hijr ayat 6. Jika Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang miskin, mereka mengejeknya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Mereka sering menertawakan kaum muslimin, saling mengedipkan mata penuh ejekan jika kaum muslimin berlalu di hadapan mereka, dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Langkah kedua yang mereka lakukan, yaitu menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk syubhat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebohongan dan dongengan orang-orang terdahulu. Perkataan orang kafir tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 4-5. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan yaitu penawaran. Di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa ibadah secara bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasulullah beribadah kepada Tuhan mereka. Lalu di tahun berikutnya,
mereka beribadah kepada Tuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawaran yang sangat lucu tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Beberapa bulan telah berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah beserta para sahabat beliau. Namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu. Ditambah perlindungan yang diberikan paman beliau, yaitu Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya. Hanya tokoh-tokoh mereka saja yang penuh kedengkian yang berani mengganggunya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya Utsman bin Affan ketika beliau masuk Islam, dirinya dilipat dengan tikar, lalu dibuatkan asap dari bawah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, diikat dengan tali di lehernya, lalu diperintahkan anak-anak untuk menariknya mengelilingi Ka'bah. Bahkan lebih kejam dari itu, di suatu hari di musim panas, dia diseret keluar lalu dihempaskan ke tanah. Kemudian sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya sambil berujar, "Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza." Namun dalam kondisi seperti itu, beliau hanya mengatakan, "Ahad, Ahad." Hingga kemudian datang Abu Bakar dan menebusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakan. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Di antara kebijakan yang Rasulullah ambil untuk menghadapi berbagai penindasan tersebut adalah mencegah para sahabat untuk mengumumkan keislamannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka pun diperintahkan untuk tidak berkumpul kecuali secara rahasia. Karena jika hal tersebut diketahui orang-orang musyrik, maka upaya beliau dalam membina dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat akan terhalang. Bahkan dapat mengakibatkan benturan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini sangat membahayakan, karena kekuatan kaum muslimin saat itu masih lemah. Adapun Rasulullah sendiri, terus melakukan dakwah dan ibadah secara terang-terangan di tengah orang-orang musyrik. Akan tetapi dengan para sahabatnya, beliau berkumpul secara rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam al-Makhzumi di Bukit Safa, yang selama ini tidak diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab.